Nyaring di belakang sana. Jangan terlalu nyaring loh. Jun. Oke, sudah live on air ya. Oke, selamat pagi dan selamat datang kepada kebaktian hari Minggu 16 hari bulan Jun tahun 2004. Tuan-tuan dan puan-puan yang saudara dan saudari seiman yang ada di dalam kebaktian ini juga selamat pagi. Dan juga yang dikasihi di dalam Facebook semua, selamat pagi. Hari Minggu kebaktian ini diadakan di dalam Sulkandis Baptist Church, ya. Tingkat kedua, Metro City Blok 1, Batu 4, Matang Jaya, Kuching. Orang Mexican kalau dia mengatakan kucing, dia cakap Kuching. Oke, itu Meksiko ya. So, saya Pastor Milalikub. Oke, sebelum kita mulakan khotbah, kita mari jemput saudari kita Nini yang ada firman dari Tuhan untuk semua kita di dalam kebaktian dan di dalam Facebook ya. Silakan Nini. Oke, terima kasih pada Tuhan Yesus karena Dia sangat baik kepada semua kita. Di sini saya mau kongsi tentang apa yang Roh Kudus mau saya bagi tahu kepada diri saya, kepada gereja, dan kepada semua manusia. Dalam masa yang sama, saya gemetar. Saya takut bagaimana untuk saya mengatakan Tuhan. Roh Kudus memberitahu di dalam hati saya tentang suara Tuhan. Bukan hanya untuk saya, untuk semua manusia. Dan saya tulis karena saya orang yang pelupa, Tuhan tahu. Saya baca apa yang Tuhan mau sampaikan. Suara Tuhan. Ya, Tuhan melambatkan pengangkatan karena Dia mau ramai lagi manusia mengikut Yesus Kristus. Saya tanya Tuhan apa maksud kamu? Saya tidak paham. Tetapi Tuhan baik, Dia terus memberi jawaban kepada saya. Beberapa hari kemudian, ini jawab Tuhan. Jikalau Tuhan melakukan pengangkatan terlebih dahulu awal sebelumnya, ramai manusia akan mati. Saya dengar, saya takut. Ya Tuhan, wah, Engkau Tuhan, kalau dari dulu Tuhan sudah mengadakan pengangkatan itu, mungkin saya tidak berdiri di sini lagi. Karena dahulu saya belum bertaubat dan percaya benar kepada Yesus Kristus. Ini tanda Tuhan sudah menyelamatkan saya daripada melakukan pengangkatan terlebih awal. Dan kepada manusia juga. Karena Dia tidak mau ramai manusia tidak diangkat. Nomor 2 juga, Tuhan memberitahu kepada saya, Dia mau menyelamat
bukan hanya gereja Tuhan, tetapi kepada semua bangsa. Wah, baru saya tahu jawaban Tuhan. Kenapa dia melambatkan pengangkatan itu dulu? Bukan hanya mau menyelamatkan saya, tetapi mau menyelamatkan bangsa lain juga yang percaya, bertaubat, dan mengikut Yesus Kristus. Ini berita baik. Ini berita baik. Tuhan bukan hanya mau menyelamat gereja, tapi juga mereka yang lain yang percaya, bertaubat, dan mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Oke, saya mau baca di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18. Ini terbukti ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah kurniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Wow, ini terbukti Allah kita tidak pilih kasih. Yesus Kristus kita tidak pilih kasih. Dia bukan hanya mau menyelamat gereja dan juga bangsa lain. Oke? Dan last kali Tuhan juga mengatakan kepada saya takut mendengarnya. Saya tidak tahu bagaimana mau menyampaikan. Sebab di dalam penderitaan dunia yang akan datang nanti, manusia akan mati karena mereka terus-menerus melakukan dosa dan tidak bertaubat. Wah. Oke, kita baca lagi salah satu penderitaan besar yang di dunia ini untuk membuktikannya. Wahyu pasal 9 ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Tuhan tidak kejam. Tuhan Yesus Allah yang adil. Dia hanya menghukum manusia yang terus-menerus melakukan dosa dan tidak bertaubat. Akhirnya apa terjadi? Binasa. Itu pilihan manusia sendiri, bukan Tuhan. Ini kata hati Tuhan. Dia mau ramai lagi manusia yang diangkat pada hari pengangkatan. Betapa kasihnya Tuhan. Kalau dia melakukan pengangkatan itu dari dulu, saya pun tidak berdiri di sini. Itu maksud kata hati Tuhan. Dia mau ramai jiwa-jiwa diselamat, diangkat bersama gereja, mengikut Yesus Kristus, percaya. Dan saya galakkan kita di sini juga, masa inilah kita serius di dalam Tuhan, karena Tuhan sekali lagi memperingatkan saya, peluang yang Tuhan bagi hanya tinggal sedikit saja. Bila-bila masa Tuhan melakukan pengangkatan, bagi mereka yang percaya, bertahan
terus bergaul kepada Tuhan, yang percaya benar, yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, mereka, kita yang percaya benar, tidak akan di dalam penderitaan besar, karena kita sudah diangkat. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Itu saja yang saya mau kongsi. Amin. Haleluya. Ya, sungguh terang ya. Mati di dalam bahasa Alkitab ataupun binasa di dalam bahasa Alkitab adalah perpisahan dari dunia, ya, dari satu sama yang lain, dan perpisahan kekal, yaitu neraka. Oke, shalom sekali lagi, selamat pagi. Ada sukacita? Oke. Ya. Oke. Satu dari kebenaran tentang semua yang percaya pada Yesus, yang dimiliki Yesus, dipanggil gereja juga ya. Oke? Gereja, wujud gereja ataupun semua orang percaya di dunia ini, wujud di dunia ini bukan untuk memperoleh majority. Di dalam Alkitab ini mengatakan, bukan untuk mengumpul sebanyak-banyaknya orang supaya menjadi ahli-ahli gereja itu. Bukan. Gereja Tuhan adalah warga negara surgawi. Dan fokus kita harusnya di dunia ini kepada pemberitaan Injil, kebenaran, dan taat setia kepada Tuhan Yesus. Berarti kita hidup di dalam hari-hari yang terakhir ini supaya gereja terus merindukan kedatangan Tuhan. Itu pengangkatan, amin. So ini kebenaran. Dan saya berdoa, saya merayukan kepada semua yang mendengar, bukan hanya datang kepada gereja. Oh, ada kebaktian hari Minggu. Tetapi apa yang kebaktian hari Minggu itu melakukan di dalam hidup kita pribadi sebagai gereja. Pentingnya. Amen. So, sekali lagi saya mengalukan kedatangan semua. Puji Tuhan. Dan tajuk khotbah saya hari ini, hari Minggu 16 hari bulan Jun tahun 2024, saya harap saya tidak akan panjang-panjang. Bukan senang untuk edit ya, untuk memendekkan khotbah itu. Tetapi saya berserah kepada Tuhan yang dimana saya bersandar. Amin. Tajuk khotbah hari ini adalah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, saya mau membaca daripada Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita mendengar sama ya. Janganlah kita di sini adalah gereja. Semua yang percaya pada Yesus. Ini ya. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kebaktian hari Minggu ini, semua kita di sini, ini adalah pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri. Betul? Oke. Kalau kita tidak dapat datang hari Minggu dalam pertemuan-pertemuan ibadah ini, kita juga ada hari-hari yang lain di dalam kelompok rumah ada. Sila datang. Kalaupun tidak juga dapat datang pada hari-hari yang lain di dalam kelompok rumah, kita juga ada di sini, di bangunan ini, ada doa syafaat pada setiap hari
Jemaat. Amen. So, boleh datang. Kalaupun semua hari tidak boleh datang, entah bagaimana hidup begitu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita di sini gereja, oke? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, ada orang sudah tidak datang lagi. Ada orang jarang-jarang datang. Tetapi sendiri tahu kenapa tidak datang ya. Tuhan masih mau mengasihi. Oke, menyelamat ya. Oke. Tetapi marilah kita, siapa kita? Kita di sini ya. Gereja. Saling perkataan itu betul. Penting. Saling mengasihi. Di dalam bahasa Melayu kita di sini saling menggalakkan satu sama yang lain, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Itu penting. Oke, tulis rujukan lagi di dalam Roma pasal 13 ayat 11. Saya tidak mau membaca, terlalu panjang. Tetapi kebenarannya penting. Oke. So, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bila kita tahu hari Tuhan makin dekat. Oke, saya mau tanya, bagaimanakah kita tahu hari Tuhan itu? Hari Tuhan itu adalah, di dalam Alkitab ini, Alkitab Perjanjian Lama, the day of the Lord. Hari Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengatakan kebanyakannya dalam konteksnya adalah hari Allah marah kepada dunia. Al-marah, Allah dicurah kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu juga hari Tuhan. Dan juga ada satu lagi hari Kristus. Adakah hari Kristus di dalam Perjanjian Lama? Tidak ada. Hari Kristus hanya di dalam Perjanjian Baru. Jadi hari Kristus adalah bukan hari di mana Allah marah. Bukan hari di mana Allah mencurahkan penghakimannya. Bukan. Tetapi hari Kristus adalah hari yang bahagia. Di mana Tuhan dalam pengangkatan membawa kita balik ke surga. Dimilikinya selama-lamanya. Tetapi pada hari Kristus itu juga hari Tuhan datang turun ke seluruh dunia ini, yaitu hari penghakiman Allah, yaitu di mana Allah mencurahkan amarahnya kepada semua bangsa-bangsa, termasuk Israel yang tidak mau bertobat, menentang Allah, menolak anaknya yang diutus Allah, Yesus Kristus. Itu juga hari Tuhan, hari amarah Tuhan, hari murka Allah. Amin. Oke, kita kembali ya. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So, saya mau tanya, bagaimana kamu tahu hari Tuhan yang mendekat? Makin dekat, bagaimana? Firman Tuhan ada memberitahu. Yesus ada memberitahu dengan murid-muridnya. Di mana itu? Oke, saya mau membaca di dalam mana buku saya? Dalam Matius 24 ayat 37. Oke. Matius 24 ayat 37, ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Ada murid-murid Yesus di sini? Ada. Semua yang dimiliki Yesus murid Yesus. Semua yang dimiliki Yesus juga gereja. Semua yang dimiliki Yesus adalah anak-anak Allah. Semua yang dimiliki Yesus lah. Betul? Oke. Matius pasal 24 ayat 37. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari yang akhir. Oke? Sebelum Tuhan datang membawa kita ke surga. Sebelum Tuhan mencurah
murkanya kepada seluruh dunia yang menolak Allah. Oke. Dalam ayat 37, Yesus mengatakan kepada muridnya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Sebab sebagaimana halnya, artinya hal yang sama pada zaman Nuh, ya. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia itu adalah hari Kristus. Di sini juga dalam konteksnya juga hari Tuhan. Untuk apa? Ya. Oke. Kita mau tahu. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu mau tahu hari Tuhan itu mendekat, sangat dekat, kamu lihat apa yang berlaku di zaman Nuh. Apa yang berlaku di zaman Nuh. Oke, kita membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 saya baca. Yesus mengatakan, rujuk kepada zaman Nuh lah. Baru kamu tahu bila hari itu akan datang. Hari apa itu? Kepada dunia, hari murka Allah. Kepada Kristen, hari yang bahagia, pengangkatan. Oke, saya baca Kejadian pasal 6 ayat 5-nya. Ini adalah apabila manusia sudah bertambah banyak sehingga tercerai-cerai di seluruh dunia. Ayat 5, Tuhan nampak betapa jahatnya manusia di bumi. Apa? Betapa jahatnya manusia di bumi ini. Pikiran mereka sentiasa dipenuhi kejahatan. Selalu berterusan dipenuhi oleh kejahatan. Pikiran siapa? Semua manusia di bumi ini. Tidak kira siang dan malam. Ini lihat Tuhan. Oke, oleh itu Tuhan menyesal karena sudah menjadikan manusia dan menempatkan mereka di bumi. Tuhan begitu kecewa sehingga dia berfirman, aku akan membinasakan manusia yang sudah kuciptakan itu, dan juga semua binatang serta burung, karena aku menyesal menciptakan semuanya. Tetapi Nuh, ayat 8, Nuh menyenangkan hati Tuhan. So, apa yang berlaku di dalam Kejadian pasal 6 di zaman Nuh ini? Yang menyebabkan Allah mengatakan, aku akan menghapus, membunuh semua kehidupan di dunia ini. Apa yang berlaku? Baru kita baca. Itu sebab saya menasihat, kalau kita mau belajar dan mendalam, harus baca dan baca sampai kamu melihat kebenaran itu. Betul, kata Gabriel di sana. Kejahatan. Itu yang berlaku dulu. Dan karena kejahatan, apa yang dilakukan Tuhan di zaman Nuh itu? Dia mendatangkan banjir yang besar di seluruh bumi ini untuk menghapuskan semua kehidupan kecuali Nuh. Dari semua orang begitu ramai, begitu betapa manusia, hanya Nuh yang betul, yang benar, yang kudus di mata Tuhan. Tidak berarti Nuh sempurna, tidak. Jadi kita tahu sebelum hari Tuhan itu, apa hari Tuhan itu? Hari murka Allah dicurahnya kepada dunia ini pada zaman Nuh. Bagaimana? Dengan memenuhi dunia ini dengan banjir besar, menghapus, membinasakan semua manusia. Tetapi apa yang berlaku sebelum itu juga? Sebelum air besar itu, banjir bah itu datang, apa yang berlaku? Tuhan menyelamat Nuh masuk di dalam bahtera kapal yang besar itu kan? Itu yang berlaku. So, Yesus mengatakan kepada kamu dan saya muridnya, kalau kamu mau tahu hari Tuhan mendekat, lihat kepada zaman Nuh, apa yang berlaku? Yaitu kejahatan memenuhi dunia. Wickedness. So, saya mau tanya, sekarang zaman kita sekarang, apa yang kamu lihat dan saya lihat di dunia ini? Makin jahat,
manusia di seluruh dunia. So itu adalah satu dari tandanya yang mengatakan kepada kamu dan saya hari Tuhan, yaitu armal marah, murka Allah, penghakiman Allah akan dicurahnya kepada seluruh dunia mereka yang terus hidup dalam dosa. Tetapi sebelum dia membinasakan manusia itu, membinasa berarti mereka akan pergi neraka kalau tidak bertobat. Oke? Sebelum itu apa yang berlaku? Tuhan menyelamat. Seperti dia menyelamat Nuh, dia menyelamat gerejanya. Amin. Itu adalah pengangkatan yang dikongsikan oleh saudari kita Nini tadi. So, bagaimana kita tahu? Menjelangnya hari Tuhan sudah mendekat. Kejahatan. Belum pernah dalam riwayat hidup saya melihat kejahatan begitu sangat dahsyat sekali. Di dalam handphone AI, dia boleh memberitahu kamu dan saya semua yang berlaku di bumi ini, yang benar, yang betul, yang palsu, semuanya. Tipu, yang benar pun ada, semua ada di sana. Harus tapiskan. Ya. Edit. Kita ada kebenaran. Kita boleh menapiskannya. Ya, oke. Jadi, saya mau mencerita sedikit. Ini bukan cerita, tetapi berita dunia. Apa yang berlaku dalam beberapa minggu ini di dunia ini sekarang. So ini adalah berita dunia. Dari mana kamu mengambilnya, Pastor? Dari Telegram. Bagaimana kamu tahu dia betul, benar? Saya tahu. Karena dia benar. Kita tahu. Sebab saya merujuk bukan hanya satu channel. Banyak. Karena saya tahu, ini. Saya tahu kenapa ini tipu. Saya rujuk di sini. Tidak benar. Itu yang berlaku. Bertahun-tahun yang lalu. Mereka keluarkan. Di dalam YouTube, di dalam Facebook. Yang berlaku bertahun-tahun yang lalu. Yang berlaku di negeri lain. Dan mereka mengatakan, ini berlaku di Gaza. Tidak mau menyentuhkan banyak kisah-kisah tipu itu. Oke. Kita melihat dunia sekarang. Penuh kejahatan. Beritanya. Pada 7 hari bulan Jun tahun 2024. 7 hari bulan Jun adalah berapa? 9 hari yang lalu. Seorang wanita. Ya. Wanita yang muda. Yang ada cincin di hidungnya. Dan dia mengatakan dengan suara yang nyaring dan mengatakan dengan sombong dan dengan bangga. Apa kata dia? Ini. Saya suka membunuh bayi. Ada dengar? Saya suka membunuh bayi, kata wanita ini. Dan saya telah melakukannya 45 kali. Berarti dia sudah membunuh bayi. Melakukannya 45 kali dalam hidup saya. Dia mengatakan, berartinya dia mengugurkan kandungannya. Bayi itu 45 kali. Pernah kamu mendengar? Dan dia mengatakan lagi, saya akan terus membunuh bayi. Kamu tahu apa arti itu? Dia akan terus berzina dan mengandung dan mengugurkan kandungannya. Ini sangat-sangat jahat. Kejahatan ini datang dari mana? Seluruh dunia ini dikuasai oleh si jahat. Itu sebab dunia banyak jahat. Siapa si jahat itu? Setan menguasai semua manusia yang berdosa. Termasuk saya dulu dirasuk iblis. Dan Yesus menyelamat saya. I once was lost, but now I'm found. I was blind, now I see. Jesus menyelamat saya. Jesus membuka mata saya. Saya dibebas dari kuasa setan. Banyak orang di dunia ini kalau
Mereka jahat-jahat seperti wanita ini. Kamu tahu, mereka ini hamba-hamba setan. Hanya Yesus boleh membebas. Oke. Itu 7 hari bulan Jun. Dan kita pada 9 hari bulan Jun tahun 2024, saya melihat juga di dalam Telegram berita dunia ini. Oke, itu adalah 1 minggu yang lalu, baru-baru kan? So, kisah seorang kanak kecil, kanak perempuan yang berumur 8 tahun, dan seorang lelaki 40 tahun, ambil dia menjadi istri dia, mengawini dia. Dan akibatnya, anak itu mati karena pendarahan dalaman. Sangat jahat. 40 tahun kawin dengan kanak kecil 8 tahun. Rogol. Tetapi mereka ini hidup biasa-biasa. Di mana yang berlaku? Di Yemen. Yemen adalah satu negara di Timur Tengah. Yes. Betul. Ada agama mereka. So ini sedih. Sangat jahat. Jadi kita di sini, buat biasa-biasa, tidak tahu apa-apa. Seringkali Tuhan membawa saya untuk berdoa untuk mereka ini. Yang jahat-jahat ini. Oke. Kamu pernah dengar tentang transgender? Ada dengar? Transgender. Berita tentang transgender. Transgender adalah orang, kalau laki-laki itu, orang laki itu, mereka pikir, mereka rasai bahwa mereka bukan laki-laki. Tetapi mereka ini sebenarnya orang perempuan di dalam tubuh laki-laki. Dan juga sebaliknya, ada juga orang perempuan mengatakan, kami bukan wanita, tetapi kami lelaki di dalam tubuh wanita. Dan ada juga dari antara mereka mengatakan, kami bukan manusia. Kalau bukan manusia siapa? Ada yang mengatakan, kami ular. Aku singa, aku harimau kan? Ini transgender. Ada yang mengatakan juga, walaupun saya dewasa, saya ini kanak-kanak kecil bang. Just imagine, it's beyond our mind. Apa yang berlaku? Ini community, yaitu masyarakat transgender ini yang terbanyak sekali, bukan di dunia ini, bukan hanya di Timur Tengah. Yang terbanyak sekali di Timur Tengah, jumlah mereka 15.000 orang lelaki yang pikir, yang merasai diri mereka adalah orang perempuan. Dan ada yang mengatakan, walaupun saya dewasa, saya adalah kanak-kanak kecil. Sangat jahat. Ini juga berlaku di Kucing. Pernah seorang sahabat saya mengatakan, dia bertemu dengan seorang transgender. Gender adalah jantina lah. Dia ini seorang lelaki, tetapi dia pakai gaun. Rambutnya panjang. Dia tinggi dari saya. Berjaga-jaga. Oke. Ini berita dari Amerika. Sama juga 9 hari bulan Jun tahun 2024. Di Amerika belum pernah berlaku ini. Yaitu di Amerika, di White House. Tahu rumah putih? Di mana top people itu Presiden Amerika diam di sana. Pejabat mereka pusat di rumah putih. Dan 9 hari bulan Jun ini tadi, ramai orang datang. Di depan White House ini. Mereka ini bukan membantah, tetapi mereka membawa banner. Banner itu mengatakan, mereka mengisytiharkan ini jihad of victory or martyrdom. Jihad of victory
martyrdom di depan White House. Dan White House tidak melakukan apa-apa. Apa artinya jihad? Yang saya tahu jihad, salah satu daripada artinya jihad, maksudnya jihad adalah usaha untuk mengembangkan agama mereka. Jihad, usaha untuk mengembangkan agama mereka. Of victory, dengan kemenangan. Martyrdom. Martyrdom artinya ataupun membunuh dan mati untuk agama mereka. Jahat, kejahatan. Siapa yang otaknya bagus tahu semua ini adalah kejahatan. Ya, dan banyak lagi kejahatan. Oke. Jadi, apa kata Yesus mengatakan kepada muridnya tadi? Hari Tuhan mendekat. Kamu tahu bagaimana bila kamu dan saya merasai, mendengar, melihat kejahatan memenuhi seluruh dunia. Amin. Yes. So, saya mau membaca daripada Timotius. Ya, saya ada 2 Alkitab di sini, satu Alkitab Indonesia, satu Alkitab bahasa Malaysia. Saya mau membaca daripada bahasa Malaysia, daripada buku Perjanjian Baru, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sehingga 5. Oke. Ingatlah hal ini pada hari-hari terakhir. Ini surat Timotius kepada gereja-gereja. Timotius adalah pelayan yang muda. Dan dia menulis ini diurapkan oleh Roh Kudus. Tuhan Allah yang memberi dia firman ini. Seperti apa yang dikatakan ini tadi yang diberi Allah. Untuk waktu sekarang. Tetapi ini ditulis Timotius pada apa itu? AD. Saya rujuk. Saya menyelidiki AD 67. Yaitu tahun AD. AD adalah tahun Masihi 67. Sekarang tahun Masihi 2024, betul? Berartinya surat ini ditulis, dihantar Allah melalui Timotius kepada kamu dan saya. Timotius. Ya, tetapi ini surat yang betul. Ya. Ini surat Timotius yang ditulis Paulus kepada Timotius. Dan Timotius menulisnya untuk kamu dan saya. Oke? Pada tahun 67. Kurang lebih 2000 tahun dulu. 2000 tahun dulu kurang lebih Tuhan sudah mengatakan tentang akhir-akhir zaman. Tentang apa yang berlaku pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari kita di sinilah sekarang. Yaitu hari Tuhan yang mendekat. Amin. Katanya begini, saya membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sehingga 5, ya. Ingatlah hal ini, pada hari-hari terakhir akan timbul banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan diri sendiri. Tamak dalam bahasa asalnya ini adalah lovers of money. Cintakan uang. Itu tamak. Dan berserakah, sombong dan bongkak. Bongkak adalah satu bahasa yang lain. Pemfitnah ataupun blasphemous. Dasar itu, ya. Mereka akan menghina dan melawan ibu bapa. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mau mengenal Allah. Mereka tidak mengasihi sesama manusia. Itu sebab seluruh dunia sekarang kecoh, peperangan, bunuh di sana sini. Saya melihat firman ini digenapi sekarang dalam zaman kamu dan saya juga, ya. Tidak berbelas kasihan. Berartinya tidak berbelas kasihan dalam bahasa asal unforgiving. Tidak mau mengampuni.
Orang yang tidak mau mengampuni, orang yang benci. Tidak ada orang yang tidak mau mengampuni ataupun benci masuk surga. Tidak ada. So ini kejahatan ini, ya. Suka mengumpat dalam bahasa asalnya without self control. Tidak dapat mengawal diri. Liar seperti binatang liar. Tidak dapat mengawal, ya. Tapi saya percaya kita semua di sini yang dalam Facebook tidak liar lah. Oke. Cek hidup saya. Kita periksa, ya. Suka akan keganasan. Dengar. Suka akan keganasan, mereka kejam dan benci akan kebaikan. Berarti mereka suka dengan kejahatan. Mereka suka mengkhianat, tidak berpikir panjang dan sombong. Mereka lebih menyukai kesenangan dunia daripada mengasihi Allah. Pada lahirnya mereka menjalankan kewajiban agama mereka. Berarti mereka ini ada agama. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka tidak menurut ajarannya. Jauhkanlah dirimu daripada mereka. Jauhkanlah dirimu daripada mereka. Daripada siapa? Kejahatan ini. Kalau tidak, kamu akan dijangkit. Berarti banyak orang tidak mau datang ke gereja, tetapi mereka melepak-lepak dan menggunakan massa dengan kawan-kawan. Cek, periksa kawan itu ada baik ke? Ataupun kalau kawan itu jahat, seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3, kamu boleh dijangkit. Itu sebab firman Tuhan mengatakan jauhkan dirimu daripada mereka. Daripada siapa? Kejahatan yang begitu dahsyat. Amin. So, kita ada firman Tuhan yang membimbing hidup kita, ya. Jadi gereja harus apa? Gereja, kamu dan saya harus merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Karena hari Tuhan sudah mendekat. Apa hari Tuhan tadi? Untuk membawa gerejanya kepada dirinya, kepada surga. Itu hari Tuhan, pengangkatan. Dan waktu yang sama setelah hari Tuhan itu, setelah pengangkatan itu, terusnya berterusan dicurah Allah murka Allah, penghakimannya, kemarahan Allah kepada seluruh dunia yang tinggal. Itu kata ini tadi, firman Tuhan mengatakan yang tinggal mereka akan binasa. Ya ada yang gak akan selamat, tetapi korbannya besar, palanya dipancung karena kamu ikut Yesus pada waktu 7 tahun itu. Penderitaan besar itu. So, gereja yang pada akhir zaman ini senang saja harus merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Menginginkan kedatangan Tuhan. Menginginkan pengangkatan. Dan dalam waktu yang sama, dalam masa yang sama, apa yang kita buat? Sambil kita menunggu, kita sekarang menunggu anytime. Bila-bila masa Tuhan boleh mengangkatkan kita keluar dari dunia ini. Dan sambil kita menunggu, dalam masa yang sama, gereja, kamu dan saya, harus terus memberitakan berita baik. Injil. Ada amin. Saya mengamin bila saya menerima firman ini dari Tuhan. 3 hari saya menunggu Tuhan. Dan dia tidak memberi saya firman panjang. Ini saja. So dalam waktu yang sama, kita menunggu Tuhan, merindukan kedatangan Tuhan. Dalam waktu yang sama kita memberitakan Injil. Kenapa? Sudah diberi Roh Kudus melalui ini tadi. Kenapa? Karena Tuhan mau ramai manusia diselamat. Tuhan mau ramai manusia masuk surga. Tuhan tidak mau manusia pergi neraka. Itu bukan hasrat Tuhan.
Tuhan Yesus manusia pergi neraka. Itu sebab dia datang kepada manusia yang berdosa, harusnya dilemparkan pada neraka. Bukan Tuhan yang masuk manusia kepada neraka. Manusia sendiri yang tinggal, yang mau memeluk dosa, melakukan dosa mereka. Tidak mau bertobat. Mereka sendiri masuk mereka ke dalam neraka. Yes. Memberitakan Injil. Yes. Saya mau, oke. Di dalam Mazmur, tulis saja, oke. Di dalam Yesaya 48 ayat 9. Tulis saja. Perjanjian Lama. Dan di dalam Mazmur pasal 78 ayat 37 sehingga 41. The Book of Psalm, Mazmur 78 ayat 37 sampai 41 ya saya baca. Ini adalah firman Tuhan, ditulis penulis Mazmur tentang Allah dengan Israel ini. Oke. Mereka tidak setia kepadanya. Siapa mereka? Orang Israel yang telah diselamat Allah, dikeluarkan Allah daripada menjadi hamba Mesir, dan mereka ini melihat banyak sekali mujizat, tapi tidak taat. Ya, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak berpegang kepada perjanjian dengan Allah. Tetapi Allah mengasihani umatnya. Siapa nama umatnya? Israel. Allah mengasihi umatnya. Begitu juga bila Allah mengutus Yesus dari surga di dalam perjanjian baru. Allah sangat mengasihi seluruh manusia di dunia ini. Bukan hanya Israel. Semua bangsa di dunia ini. Ya. Dia mengampunkan dosa mereka dan tidak membinasakan mereka. Kerap kali dia menahan kemarahannya dan tidak melepaskan kemurkaannya. Dia ingat bahwa mereka hanya manusia fana. Seperti kamu dan saya, bangsa-bangsa semua dari berbagai bangsa di dunia ini. Tuhan tahu dan ingat kamu dan saya hanya manusia fana. Sekali angin itu tiup kita lenyap tiada lagi. Itu kata firman di sini. Betapa seringnya mereka memberontak terhadapnya di gurun. Ini orang Israel. Betapa kerapnya mereka menyedihkan hatinya. Berkali-kali mereka menguji Allah dan menyakiti hati yang maha suci Allah umat Israel. Tetapi kita telah membaca ayat 38 tadi yang mengatakan, tetapi Allah mengasihani umatnya dan dia mengampuni mereka. Sampai sekarang ramai lagi orang Israel tidak taat kepada Allah, tidak menerima juru selamat Yesua Mesias. Mereka terus berpegang kepada hukum Taurat, keagamaan mereka. Mereka masih di dalam kutuk. Mereka masih di dalam amarah Allah. Tetapi Allah mengatakan, dia masih mengasihi mereka. Seperti sama juga dia masih mengasihi semua orang di dunia ini, tidak kira bangsa. So, saya mau membaca lagi daripada 1 Tesalonika ya. Kita mendengar firman Tuhan direct sekali, senang sekali. 1 Tesalonika, perjanjian baru. Sorry. Pasal 5 ayat 1 sehingga 11. Saya membaca. Ini adalah tentang pengangkatan. Tentang Yesus turun dari surga dan mengangkat kita keluar dari dunia ini. Hanya gerejanya saja, orang yang percaya. Dan kita tidak akan terpisah daripada Tuhan lagi. Ini adalah hari Kristus ataupun hari Tuhan. Oke? Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, ini Rasul Paulus menulis kepada gereja Tesalonika, juga kepada kamu dan saya sekarang, oke? Di dunia ini. Karena kamu, yaitu gereja sekarang ya, sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kamu tahu benar-benar bahwa hari Tuhan
adalah seperti pencuri datang dalam malam hari. Ini adalah hari kemarahan Tuhan. Ini adalah hari murka Tuhan. Pada dunia, Tuhan akan datang seperti pencuri. Mereka tidak tahu kan? Bila mereka pencuri itu datang, terkejut mereka, kan? Ini pada dunia. Ini adalah hari murka Allah. Saya mau tanya, sebelum hari murka Allah ini, hari apa? Amen. Pengangkatan. Hari Kristus. Jadi kita melihat hari Kristus, yaitu pengangkatan, di sebelah dengan hari Tuhan, hari murka Allah kepada dunia. Hanya bezanya, kita dimiliki Kristus, dunia dimiliki iblis. So, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka, siapa mereka ini? Orang dunia, orang yang terus tinggal di dalam dosa, tidak mau bertobat. Apabila mereka mengata semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Murka Tuhan, murka Allah. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa penyakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput, tidak dapat lari di dunia ini, ya. Tetapi kamu, siapa kamu? Kita, gerejanya. Saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kepada Kristen, hari Tuhan itu tidak seperti pencuri. Kenapa? Karena kamu dan saya sudah tahu. Kita tahu zaman akhir ini sekarang kita sungguh mendekat. Hari Tuhan sudah mendekat. Kita tahu bila-bila masa Tuhan boleh datang membawa kita balik ke surga. Amen. So, ya, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Haleluya. Amen. Dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sedarlah. Artinya bersiap sedia. Ya, bersiap sedia karena anytime, bila-bila masa pengangkatan, Pak. Yes? Oke. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Betul. Mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, gerejanya, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sedar, berbaju dirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini adalah kehidupan Yesus. Iman datang dari mana? Yesus. Kasih datang dari mana? Yesus. Pengharapan keselamatan datang dari mana? Yesus. Kenakan Yesus. Put on Christ, kata firman Tuhan, ya. Ayat 9 mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Allah tidak menetapkan, tidak memasukkan kita, tidak menyelamatkan kita supaya kita ditimpa murka, amarah Allah dan binasa. Tidak. Kamu boleh mengamen. Ya. So, Allah menetapkan kita untuk apa? Next verse. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. So Allah menetapkan kita. God has put you and I in the place of salvation. Keselamatan di sini adalah pengangkatan. Keselamatan di sini adalah selamat dari tubuh yang lama dan diubah Yesus kepada tubuh yang mulia seperti Dia. Yes. Amin. So kita tahu ini akan berlaku. Bila kita tiada di sini, dunia akan terus dilanggar penderitaan yang besar. Tidak pernah berlaku sebelum ini. Sekarang ada murka kah? Ada marah Allah kah? Ada, tetapi belum sepenuhnya.
Kamu tahu apa yang berlaku sekarang menurut firman Tuhan yang saya baca? Apa yang berlaku kejahatan-kejahatan di seluruh dunia sekarang adalah amarah setan yang menggunakan manusia yang boleh digunakannya, dikuasainya untuk juga marah kepada sesama manusia. Belum amarah Allah lagi. Di dalam buku Wahyu kamu boleh baca, penderitaan besar itu adalah amarah Allah, God's wrath. Sungguh dahsyat. Sedikit saja yang boleh diselamat di sana, tetapi dipancung. Oke, itu sudah saya khotbah pada masa dulu. So saya mau menghabiskan dengan surat Petrus, perjanjian baru. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 saya baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kata Roh Kudus melalui saudari kita Nini kepada semua bangsa, termasuk gereja. Tuhan melamatkan kedatangannya kepada gereja, yaitu melamatkan pengangkatannya. Kenapa? Sebab Dia sungguh sayang kepada manusia, sabar, karena Dia tidak mau manusia-manusia yang di dalam dosanya terus mati dalam dosa, masuk neraka. Dia mau semua, sebanyak-banyaknya manusia bertobat, percaya pada Yesus Kristus, diselamat, masuk surga. Amen. So saya berseru, saya merayu kepada orang di luar sana, di mana saja di dalam ini, kalau kamu belum benar bertobat dan percaya pada Yesus, ini waktunya. Sebelum terlambat. Kita tidak tahu apa yang berlaku kepada manusia di seluruh dunia ini. Hari ini pun di jalan raya, di rumah, tiap hari saya melimpasi hospital. Tidak pernah tidak mendengar ambulans. Bukan satu kali, banyak kali. Jangan sampai kamu dan saya masuk di dalam ambulans dan hospital kira mau bertobat. Masih ada peluangkah? Masih ada. Tetapi kannya indah. Kalau sekarang bukannya susah untuk masuk surga. Yesus telah membayar dengan darahnya, dengan tubuhnya. Hanya percaya. Bila kita percaya, kita bertobat. Kita bertobat, kita percaya, kita diselamat. Masuk ke dalam kamarmu pribadi, di jalan raya, di mana-mana, katakan kepada Yesus, aku seorang berdosa. Tuhan, kau mati untuk dosaku, untuk menyelamatku dari segala dosa. Aku mengakui Tuhan, aku orang berdosa. Apakah dosaku banyak Tuhan? Mencuri, membunuh, apa? Ampuni aku, Tuhan mengampun. Karena segala dosa manusia yang berdosa telah ditanggung Yesus di dalam tubuhnya. Goyak. Darahnya tercurah untuk menghapuskan segala dosa orang yang percaya kepada Dia. Dan pada saat itu kamu selamat. Yakin dengan benar-benar, saya yakin kamu tidak akan menyesal bila kamu benar-benar percaya dalam hati dan mengakui dengan mulut, Yesus, Juru Selamatku. Aku akan ikut Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi ya. Amin. Yes.